Halo Sobat Hevogat, kali ini gue mau ngajak kalian nih nostalgia ke zaman dulu. Karena kali ini gue bakal review handphone yang dulunya ini sangat laris manis, sangat diidam-idamkan oleh para pecinta gadget. Bahkan orang tua pun suka banget nih sama handphone ini, yaitu Motorola. Dan kali ini Motorola comeback dengan membawa seri Moto G45. Kira-kira seperti apa? Langsung aja ya kita review. First impression, kalau gua sih suka banget ya, karena dengan comeback Motorola, dia membawa desain yang sangat beda dari seri-seri sebelumnya. Karena pada bagian backdropnya ini sudah menggunakan vegan leather. Tapi ini nih, warnanya cukup menarik. Terdapat 3 warna pada Motorola Moto G45. Ada warna brilliant blue, brilliant green, dan magenta. Kalau yang gue pegang saat ini yaitu warna magenta. Tapi pasti kalian suka deh sama warna birunya. Desain Motorola Moto G45 ini cukup simpel banget ya. Dengan bump kamera yang seolah menyatu ke panel belakang. Di atas kertas punya dimensi 162.7 kali 74,64 kali 8 mm. Sementara bobotnya cuma 183 gram. Kalau gue pegang ya, ini sih memang cukup ringan. Dan untuk hand feel-nya ini masih enak juga sih kalau buat dipegang atau buat digunain sehari-hari. Nggak berat dan digenggam juga enak. Pada bagian layar nih, banyak banget para pencinta Motorola yang menyayangkan pada bagian kameranya. Karena untuk panelnya masih pakai IPS LCD. Untuk para penggemarnya pasti berharap menggunakan panel AMOLED. Yang dimana harga 2 jutaan udah banyak nih yang menggunakan panel AMOLED. Ukuran layarnya pun gak cukup besar ya, cuma 6,5 inch. Resolusinya HD+, dengan 1600 kali 720 pixel. Tapi refresh rate-nya sudah 120 Hz dan touch samplingnya pun sudah 240 Hz. Untuk perlindungan terhadap goresan dan benturan, Motorola Moto G45 ini sudah dilindungi dengan Corning Gorilla Glass 3. Oke, kita beralih ke bagian performanya nih. Kira-kira HP ini cocok nggak dibuat gaming? Karena untuk SoC-nya, Motorola Moto G45 sudah menggunakan chipset Snapdragon 6S Gen 3 6 nanometer. Jadi, dapur pacu utamanya didukung dengan RAM LPDDR4X sebesar 8 GB dan penyimpanan internal UFS 2.2 yang berkapasitas 256 GB. Wah, cukup besar juga ya untuk RAM dan internal. Tapi nggak cuma itu, terdapat slot microSD yang dapat ditambah dan kapasitas penyimpanan hingga 1 TB. Jadi buat kalian yang suka nyimpan foto banyak, aplikasi, handphone ini harusnya masih aman ya. Oke, kita beralih ke bagian kamera nih. Motorola Moto G45 menghadirkan kamera utama 50 megapiksel yang ditemani dengan kamera makro 2 megapiksel dan sebuah LED flash pada bagian belakang. Sementara itu, untuk selfie kameranya, resolusinya 16 megapiksel. Keduanya punya kemampuan merekam video hingga resolusi 1080p 30 fps. Tapi katanya, ini sih keseimbangannya bagus banget. Ini dia hasil foto dan videonya. Hasil video dari kamera depannya nih, yang resolusinya cuma 1080p 30 fps, tapi udah bagus loh. Dan untuk stabilannya gue suka banget sih. Ternyata ini HP stabil banget, cocok lah buat para pemula konten kreator nih. Ini adalah hasil video dari kamera belakang Motorola Moto G45. Dan ini gue juga pakai mikrofon dari Motorola Moto G45. Ini gue ambil videonya di sore menuju malam ya, kurang lebih di jam setengah 6 sore. Wah, ternyata kalau stabilannya gue suka banget sih. Ini beneran pure stabil. Dan di harga 2 jutaan, ini sih worth it ya kalau kamera kayak gini. Dan ini zoom untuk 6 kalinya. Ya untuk kamera zoomnya sih kurang bagus ya. Tapi cukup oke kok. Pada bagian baterainya nggak ada yang spesial sih. Kapasitasnya 5000 mAh. Tapi gue yakin banget di tahun 2025, 5000 mAh masih cukup banget lah buat menemani keseharian kalian. Untuk chargingnya, Motorola Moto G45 ini sudah fast charging turbo power 20 watt. Gak cuma itu, Motorola Moto G45 ini sudah dilengkapi dengan fingerprint pada bagian samping dan sudah ada dukungan NFC, dual speaker stereo Dolby Atmos, hingga rating water IP52. Oh iya, smartphone ini masih menyediakan audio jack 3.5 mm dan terdapat slot SIM card yang dimana sistemnya itu hybrid, 2 nano SIM atau 1 SIM plus microSD. Nah, ngomongin masalah harga nih, Motorola Moto G45 ini dibanderol secara resmi 2.599.000 aja. Tapi nanti akan ada event Ramadan yang dimana
harganya menjadi 2.399.000 aja nih. Oke, kesimpulannya, menurut gua cukup senang sih comebacknya Motorola di pasar Indonesia. Apalagi Motorola membawa Moto G45 ini dengan desain yang cukup unik, elegan, dan menurut gue mewah karena ada sentuhan vegan leather. Untuk performanya, menurut gue pun masih cukup aja. Tapi kalau buat gaming, ini masih kurang rekomendasi sih. Bagian kameranya, walaupun resolusi cuma 1080p 30 fps, tapi ini sih udah stabil banget ya di harga 2 jutaan. Padahal belum ada support OIS loh. Di harga 2 jutaan stabilnya sih ini bisa jadi salah satu yang terbaik. Walaupun pada bagian baterainya cuma 5000 mAh sih. Ya 2025 banyak loh HP yang lebih dari 5000 mAh. Apalagi di harga 2 jutaan. Mungkin segitu aja. Kalau kalian punya tanggapan tentang Motorola Moto G45 ini, bisa kalian komen. Dan kalau kalian suka sama konten kayak gini, langsung aja nih, kalian subscribe, like, share, dan jangan lupa nyalain notifikasinya ya. Segitu aja dari gua. See you and thank you.